Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar Anda pemirsa TV dan juga pendengar beserta keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangestu akan kembali hadir membersamai Anda dalam Padamu Ayah Bunda. Ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang wujud berbakti kepada kedua orang tua. Dan kami membuka kesempatan untuk Anda dapat bertanya kepada narasumber kami melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersamai oleh Ibu Sri Handayani SH selaku pengurus Keputrian MTA Pusat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ibu Handa? Alhamdulillah baik. Semoga demikian juga dengan Mbak Sekar. Amin. Insya Allah baik juga. Dan tentunya semangat Ibu karena kembali dibersamai oleh Bu Handa hari ini bisa berbincang gitu ya. Kemudian juga kami harap para pemirsa dan juga pendengar ini juga kabarnya sama seperti Bu Handa, sehat dan juga semangat pastinya. Baik, Bu Handa, di pertemuan lalu juga kita mendengar begitu ya beberapa telepon dari para pemirsa, kemudian juga mereka menyampaikan dan dua orang yang penelpon ini dari pemirsa itu mereka adalah seorang ibu begitu ya, yang kebetulan ini anaknya jauh dari mereka dan merasa kurang perhatian. Nah, bagaimana kita yang saat ini mungkin sedang jauh ataupun dekat dengan orang tua kita, mungkin masih tinggal bersama, begitu, untuk bisa mewujudkan bakti terbaik kepada orang tua itu seperti apa, Bu Handa? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kabar baik ada pada pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM semuanya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, diberikannya kita nikmat iman, nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam program acara Padamu Ayah Bunda. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain adalah perbuatan atau amal yang sangat utama. Ya, jadi itu merupakan amal yang utama dan tinggi. Di dalam Al-Quran perintah untuk berbakti kepada orang tua, ya, ayat-ayatnya selalu bersanding dengan setelah perintah untuk beriman kepada Allah. Jadi ketika ayat-ayat tentang berbakti kepada orang tua itu disandingkan setelah perintah untuk beriman kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Pada kesempatan siang hari ini, pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, dimanapun berada, kita akan membahas tentang bagaimana wujud dari bakti seorang anak kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah pintu pembuka surga bagi anaknya ketika anak-anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun bisa menjadi penutup surga bagi anak-anaknya ketika anak-anak itu durhaka kepada keduanya. Maka pada kesempatan siang hari ini semoga kita semua pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM menjadikan orang tua kita itu menjadi pembuka pintu surga bagi
kita, anak-anaknya. Nah, bagaimana agar kita bisa mewujudkan bakti kita kepada orang tua, maka pada siang hari ini kita bahas bersama-sama gitu ya Mbak Sekar ya. Yang pertama adalah taat dan patuh kepada orang tua selama perintah orang tua itu tidak melanggar syariat agama. Jadi kita harus patuh dan taat kepada orang tua kita selama perintah orang tua kita itu tidak melanggar syariat agama. Kemudian yang kedua, kita harus berkata yang lembut, bagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 23 itu kita diperintahkan untuk berlemah lembut kepada orang tua kita. Kemudian juga kita diperintahkan untuk bergaul dengan kedua orang tua kita itu dengan baik. Jadi jangan sampai kita itu meninggikan suara kita di depan orang tua kita. Kemudian apalagi membentaknya, menyakitinya, kita saja untuk mengatakan di masa tuanya saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti orang tua. Kemudian yang ketiga adalah merawat orang tua ketika orang tua kita sudah senja, sudah lanjut usia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, celaka, celaka, celaka. Salah seorang sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya sampai usia lanjut namun tidak bisa masuk surga. Kemudian yang berapa ini Mbak? Keempat ya Mbak ya? Yang kelima. Yang kelima mendoakan orang tua sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 24. Itu kita diperintahkan untuk berdoa kepada orang tua kita. Kemudian yang keenam, kita diperintahkan untuk memberi nafkah kepada orang tua kita. Seperti itu. Seperti itu ya, Masya Allah, begitu ya. Penjelasan yang sangat menggugah hati kita semua. Ternyata berbakti kepada orang tua bukan sekedar nilai moral saja, tetapi memang bagian dari keimanan, begitu ya. Bahkan disampaikan tadi juga oleh Ibu Handa, begitu, bahwa di dalam Al-Quran tentunya ya, bahwa perintah berbakti kepada orang tua ini disandingkan setelah perintah berbakti kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Begitu, dan juga harus melembutkan suara di hadapan orang tua. Ini mungkin kita senantiasa diingatkan begitu ya setiap hari Senin begitu. Untuk apa ya? Sebagai pengingat pastinya supaya kita lebih merefleksi apapun yang setelah kita lakukan terhadap orang tua. Apakah tadi pagi sempat berkata menyakiti atau dengan nada tinggi? Nah, ini harus selalu dimuhasabah begitu ya untuk setiap harinya bahkan Bu Handa ya. Betul, ya betul Mbak Sekar. Kemudian Bu Handa, kita juga mendengar bahwa orang tua ini bisa menjadi pintu pembuka syurga bahkan menjadi pintu penutup syurga. Betul. Itu seperti apa maksudnya Bu Handa? Ya, ketika kita itu berbakti kepada orang tua kita, jadi ketika kita itu berlaku tawaduk kepada orang tua kita sebagaimana Allah perintahkan juga di dalam surat Al-Isra ayat 24 bahwa kita diperintahkan untuk tawaduk kepada orang tua kita. Janganlah kita itu menyombongkan diri. Mungkin dari segi pendidikan itu orang tua kita itu jauh di bawah kita gitu. Kita mungkin sudah S1, S2 atau mungkin orang tua kita S saja enggak gitu, enggak SD aja tidak lulus. Tapi ketika itu orang tua kita tidak boleh sombong di hadapan mereka. Kita tetap harus menghormati kedua orang tua kita. Ketika kita berbicara, jangan pernah kita memotong pembicaraan orang tua kita. Bentuk tawaduk kita seperti itu. Walaupun mungkin kita sudah menjadi pejabat, menjadi hartawan, itu ketika kita diperintah orang tua, kita tetap harus taat. Insya Allah, ya.
Jadi memang sikap kita kepada orang tua ini tentunya akan menentukan nasib kita baik di dunia maupun di akhirat. Setinggi apapun pendidikan kita, meskipun orang tua kita tadi Bu sampaikan bahwa S saja tidak, mungkin SMA tidak, atau mungkin SD belum tentu lulus juga. Kita harus tetap bertawadu terhadap orang tua begitu. Terkait taat dan juga patuh terhadap kedua orang tua, Ibu, yang ada di Quran Surat Luqman ayat 15. Dan juga ini salah satu bentuk bakti kan kepada orang tua adalah taat patuh selama orang tua tidak mengajak kepada kesyirikan. Dan bagaimana batasan ketaatan menurut Islam, Bu Handa ya, terutama jika terjadi perbedaan prinsip ini antara anak dan juga orang tua begitu. Ya, sebagai anak tugas kita taat nih, bakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Jadi ketika kita mungkin berbeda prinsip dengan orang tua, mungkin kita bisa berkaca dari sejarah nih. Jadi sahabat Rasulullah itu banyak yang seperti itu gitu nih. Jadi contoh saja Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ketika dia memeluk Islam gitu, ketika orang tuanya masih menyembah berhala, saat ini anak yang patuh kepada ibunya, baik kepada ibunya. Maka ibunya tahu nanti anak saya ini ketika saya ini perintahkan untuk keluar dari Islam, dia akan mau, tetapi tetap kekeh tidak mau. Akhirnya ibunya tidak mau makan selama 3 hari gitu. Kemudian tetap karena ini adalah perintah Allah, kita itu beriman kepada Allah bukan kepada berhala, maka dia tetap kekeh dengan pendiriannya sesampai dia mendatangi ibunya bertanya, "Ibu, jangan melakukan yang seperti itu. Bagaimanapun saya tetap akan memilih Allah," begitu. Jadi apapun yang ibu lakukan, walaupun ibu mempunyai 70 nyawa, keluar satu persatu, saya tetap akan memilih agama ini. Pada waktu itu seperti itu. Jadi dia ketika Allah dan Rasulnya harus tetap lebih dipilih daripada orang tuanya. Tetapi ketika dia di dunia berbuat baik, itu tetap harus dilakukan. Jadi tidak boleh durhaka, gitu, tetap menyantuni dengan baik, perlakuan di dunianya dengan baik, bahasanya lemah lembut, kok tidak dimarah-marahi, tidak, tapi dengan kelembutan, gitu. Kemudian juga pernah itu Abu Hurairah itu kan ibunya itu kepengen diajak untuk masuk Islam, gitu, pada waktu itu, tetapi ibunya tidak mau, diajak dengan pelan-pelan, "Ibu, mari masuk agama ini, agamanya Muhammad," tetap tidak mau. Kemudian ini Abu Hurairah mengajak lagi, malah ini ibunya itu mengucapkan, mengatakan tentang Rasulullah itu sesuatu yang dibenci sekali sama Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menangis kepada Rasulullah bahwa ibu saya itu tak ajak masuk agama ini, tetapi malah mengatakan perkataan yang saya benci itu, untuk mendengar perkataan itu, mengatakan tentang Rasulullah yang jelek gitu. Kemudian minta didoakan oleh Rasulullah. Kemudian didoakan oleh Rasulullah ketika pulang, ibunya mandi, kemudian dia masuk Islam. Seperti itu. Jadi dia tetap baik kepada orang tuanya, tetap diberi nafkah, tetap berbuat baik, tidak meninggikan suamanya, tidak membentak-bentak, mencaci maki, apalagi menghina. Masya Allah, ini salah satu yang Ibu sampaikan bahwa contoh dari salah satu sahabat Rasulullah yang tetap memuliakan ibundanya, mengedepankan akhlak dan juga adab meskipun berbeda secara agama gitu ya. Bahkan jelas-jelas itu mohon maaf menjelekan Rasulullah, menentang agama Islam. Tapi bagaimana Masya Allah, kelembutan hati itu merupakan sebuah keimanan, tetap memuliakan ibundanya. Nah, apalagi kita ya Ibu yang Masya Allah sejak kecil begitu ya sudah beragama Islam, dididik dengan baik secara Islam oleh orang tua kita. Bagaimana bisa kita mungkin masih tidak nurut sama orang tua, masih mengatakan kata-kata yang menyakiti atau bahkan bernada tinggi atau bahkan cuek dengan orang tua. Ini ya Bu ya yang harus kita
sama-sama muhasabah untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, Bu Handa ada nasihat buat kami-kami ini, Bu? Ya, sebagaimana tadi bahwa orang tua adalah pintu pembuka surga. Bakti kepada orang tua itu adalah wajib. Dan ketika kita itu bakti kepada orang tua kita itu kita akan mendapatkan itu keutamaan-keutamaan sebagaimana kemarin, Mbak. Jadi kita itu akan mendapat ridho orang tua. Kemudian kehidupan kita di dunia itu akan ditolong Allah. Sebagaimana ketika sahabat Rasulullah pernah bersabda itu tiga orang yang terjebak di dalam gua itu dalam mengalami kesulitan yang seperti itu, salah satunya tawasulnya anak soleh yang berbakti kepada orang tua sehingga dia selamat gitu. Kemudian juga kita itu di dunia sudah mendapatkan seperti itu. Sebagaimana dulu juga kita cerita tentang Uwais Al-Qarni yang doanya itu langsung tanpa langsung mustajab gitu sampai Umar Khalifah aja ketika bertemu Rasulullah minta doakan. Seperti itu dia mendapatkan di dunia. Kemudian ketika kita berbakti kepada orang tua, anak-anak kita itu akan tergores kenangan indah gitu. Oh, ibu saya, bapak saya berbakti kepada orang tuanya, kepada kakek nenek saya seperti itu memperlakukannya. Dan mereka melihat setiap hari sehingga ketika kita sudah tua dan itu adalah suatu keniscayaan Mbak. Jadi menjadi tua itu pasti gitu kita akan mendapatkan kasih sayang dari anak-anak kita. Kemudian ketika kita di akhirat kelak kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka jangan sia-siakan jalan lempang ini jalan yang lurus gitu. Baik, ya, itu nasihat tadi ya dari Bu Handa untuk kita semua yang alhamdulillah saat ini masih dibersamai oleh orang tua atau orang tuanya juga masih ada meskipun jauh. Mari kita sama-sama untuk apa? Pastinya untuk berbakti gitu ya. Tapi tadi Ibu sampaikan juga dulu kan sempat kita membahas bagaimana mendidik anak agar berbakti. Karena anak itu adalah peniru ulung dan orang tua adalah sebagai teladan. Dan ketika orang tua memberikan contoh atau menanam begitu ya kalau saya bilang berbakti kepada orang tuanya juga, ini maka akan dituai nantinya anak juga akan melihat contoh yang baik-baik. Jadi taunya oh ibu saya dulu berbakti kepada orang tuanya, maka saya juga seperti ini memperlakukan orang tua saya. Betul. Itu memang nyata ya Bu ya? Iya. Pasti ya Bu ya. Karena kalau misalnya nauzubillah orang tuanya tidak berbakti kepada orang tuanya, maka anak taunya contohnya juga seperti itu. Jadi ketika anak melihat kok sama kakek sama neneknya, ibunya kok bentak-bentak gitu, mungkin menghina, mungkin ketika datang gitu sudah mungkin kak neneknya, aduh ya saya minta maaf, saya merepotkan kayak gitu. Kalau kita itu sebagai anak yang berbakti ya harusnya kita akan menjawabnya tidak merepotkan ibu sebelum seberapa yang dilakukan ibu untuk saya. Jadi tidak apa-apa, tidak merepotkan. Ketika seperti itu anak kan akan ibu saya seperti itu, bapak saya seperti itu. Tetapi ketika orang tua saya itu sudah ngelenggono gitu ya, sudah saya itu kok merepotkan seperti ini, terus kemudian ibunya iya memang merepotkan gitu, seperti itu kan anaknya bisa juga seperti itu besok kepada kita gitu. Karena tahunya contohnya ya seperti itu ya Bu. Ini sangat miris sekali, jangan sampai begitu ya. Andaikan mungkin dulu si anak ini atau si ibu ini tidak diperlakukan baik oleh orang tuanya, mungkin juga dididik secara keras atau mungkin tidak sering disuruh-suruh atau mungkin kena diperlakukan tidak adil. Itu kan juga sakit hati ya Bu kadang ya. Jangan dibalas gitu, karena kalau bisa rantai buruk dari tidak bakti terhadap orang tua itu harus putus di kita begitu ya. Jangan sampai kita melampiaskan juga kepada anak begitu ya. Baik.
seberpengaruh itu. Dan Bu Handa, ketika kita tidak berbakti kepada orang tua, apakah balasannya juga akan Allah berikan saat kita di dunia? Iya, salah satu kan yang balasannya langsung didapatkan di dunia itu durhaka kepada orang tua. Ya, itu iya, jadi hati-hati. Hati-hati, dan sudah banyak kisah nyatanya, iya, Ibu. betul ya, banyak kisah nyatanya seperti itu. Sebagaimana dulu kemarin juga sudah kita betul, tentang Alqamah itu ya, walaupun dia baik, ibadahnya baik, namun ketika orang tuanya sakit hati, terlukai hatinya ketika sakaratul maut, mau mengucap la ilaha illallah susah sekali gitu. Tetapi karena ibunya ibu yang soleh, akhirnya didatangi Rasulullah ketika mau dibakar. Kemudian ini ibunya tidak tega, sudah saya maafkan anak saya, sehingga menjadi mudah gitu ya. Iya, begitu Mbak. Tentang bakti orang tua itu wujud bakti kepada orang tua gitu ya. Bahkan melalui hal sederhana saja kita sudah bisa mewujudkannya, Bu. Terkait perintah-perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, di dalam tiap surat, tiap ayat itu detail gitu di situ, Bu. Baik itu berkata dengan lemah lembut, bersikap dengan baik, itu juga harus kita wujudkan di situ ya. Tidak boleh mengbentak. Tidak boleh membentak. Kemudian mendoakan. Iya. Jadi kalau habis sholat itu diusahakan zikir, kemudian mendoakan orang tua di setelah selesai sholat. Betul, ya. Jadi kita harus mendoakan orang tua kita sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Al-Isra ayat 24. Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Ya wahai Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka mendidik ketika kami kecil, kayak gitu. Jadi kita doakan orang tua kita. Salah satu amalan yang tidak terputus itu adalah doa dari anak yang soleh ya. Iya, salah satunya. Salah satunya. Ketika masih hidup kita biasakan berdoa, bahkan nanti ketika sudah sedo ya tetap doakan. Tapi kalau untuk ziarah seperti itu, Bu, mungkin bagi teman-teman yang saat ini ayah atau ibunya sudah tidak ada begitu, diusahakan. Kalau mendoakan itu kan wajib ya Mbak ya. Jadi doa itu kan bisa di mana-mana. Tapi kalau kita mau ziarah, mau untuk mengingatkan diri kita bahwa si kita itu juga akan ke sana gitu. Tidak apa-apa kita. Baik, boleh saya ambil contoh dari apa yang kemarin disampaikan oleh pemirsa yang telepon ya, Bu ya. Berarti cuek atau tidak mengindahkan orang tua ini merupakan salah satu bentuk dari durhaka, Bu. Seberapa durhaka mungkin tingkatannya begitu? Ya, mungkin karena belum tahu gitu ya. Jadi anak-anak kita itu mungkin karena belum tahu. Jadi sebenarnya orang tua itu kan kadang kalau mau mengungkapkan juga gimana ya, rasanya itu risih gitu ya. Jadi ketika sebenarnya anak itu kan orang tua itu kalau sudah di rumah jauh orang tua itu pengennya dikabarkan. Kemudian mungkin hanya mendengar suaranya saja sudah cukup gitu ya. Kabarnya bagaimana, saya baik ibu bagaimana, kemudian umpama jaga kesehatan ya ibu, kemudian paling seneng lagi orang tua itu kalau dimintai doa. Iya, jadi umpama ketika dia mau ujian gitu, kita mohon kepada orang tua, ibu, bapak, mohon doakan saya agar saya bisa menyelesaikan sekolah, tugas, kemudian hal-hal yang besar itu mohon restu kepada orang tua. Itu bahagianya di situ. Walaupun orang tua kita tadi tidak sepinter anaknya gitu, tapi doanya mustajab. Jadi ketika itu jangan pernah kita itu lupa untuk minta doa restu kepada orang tua kita. Walaupun kita itu sudah punya anak, sudah punya cucu, ketika kita minta doa restu kepada orang tua itu orang tua akan
senang bahagia. ya. Apalagi ketika dia ridho, dia akan berdoa dan doanya adalah mustajab. Masya Allah. Katanya salah satu yang membahagiakan orang tua itu juga ketika anak sudah mengerti tanpa orang tua harus menyuruh begitu ya, atau beritahu peka gitu loh ya. Iya betul, jadi kalau di rumah gitu ya pas pulang itu juga tidak usah disuruh, tahu kalau orang tuanya itu sudah pontang-panting gitu, apa yang bisa dibantu itu orang tua senang sekali. Iya, Mungkin baik. ketika dia harus membawa suatu yang berat, orang tua itu kan fisiknya sudah mulai melemah gitu, minta saya bawakan ibu. Mungkin ketika ibu kita pulang dari pergi dibawakan tasnya, mana ibu saya bawakan. Iya. Atau ketika bawa ini oleh-oleh banyak dibambakan itu Iya, itu sudah seneng bahagia, banget ya. iya. Baik Bu Handa, nanti kita akan sambung perbincangan kita di Ya. segmen kedua. Kita break sejenak Ibu ya. Iya, monggo. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Padamu Ayah Bunda. Kita juga masih dengan tema wujud berbakti kepada kedua orang tua, dan kami juga masih membuka kesempatan sebanyak-banyaknya. Silahkan untuk Anda dapat bertanya kepada narasumber kami melalui line telepon di 0271 6793000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Ibu Sri Handayani Esa selaku pengurus Keputren MTA Pusat. Baik, terima kasih ya Bu Handa ya. Sudah segmen kedua, sudah ada telepon yang masuk dari pemirsa. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Dengan Ibu Endang di Palembang. Ibu Endang di Palembang. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang, bagaimana kabarnya di Palembang? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang lalu kan saya sempat mengutarakan bahwa ada anak yang tidak peduli. Sebenarnya setelah itu saya tuh juga introspeksi diri dan selalu berpikir positif bahwa anak itu sebetulnya bukan tidak peduli, karena kesibukan pekerjaannya. Jadi alhamdulillah saat ini saya sudah bisa menata hati, bisa menata hati dan legowo bahwa tidak selamanya kemauan kita itu harus dituruti dengan anak-anak. Alhamdulillah. Demikian aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Handa ya. Alhamdulillah Bu Endang yang ada di Palembang bisa mengerti tentang kesibukan putranya, bisa memaklumi gitu nggih. Jadi ketika kita orang tua itu bisa memaklumi begitu nggih, hati kita akan menjadi lapang gitu nggih. Hati kita akan menjadi tenang gitu, karena bagaimanapun ketika kita itu bisa berlapang dada nggih. Jadi ketika anak saya kok karena mungkin karena kesibukannya, karena belum tahunya, sehingga bagaimana ya supaya saya bisa memberitahu dengan pelan-pelan. Kemudian juga karena mungkin anak kita ya tadi itu dengan kesibukannya itu nggih, tetapi kita juga memberitahu kepada anak kita dengan pelan-pelan tadi bahwa kalau dikabarkan, senangnya orang tua itu kalau dikabarkan, itu diberitahu agar anak kita itu tahu. Karena kalau kita tidak memberitahu mungkin dia tidak tahu. Jadi kita beritahu bahwa senang saya itu kalau dikabarkan oleh anak-anaknya, dan itu mungkin bukan saya saja tetapi semua orang tua ketika jauh dari putra itu kepinginnya mengabarkan agar tahu bagaimana keadaan anaknya di sana. Kemudian kalau baik-baik itu hati orang tua itu sudah
bahagia gitu ya. Jadi kepada anak-anak yang saat ini masih mempunyai orang tua yang jauh gitu, sempatkan untuk mengabarkan. Kan sekarang juga banyak media sosial yang bisa kita gunakan lewat telepon, lewat WA, itu kita sempatkan untuk orang tua kita dalam rangka bakti kita kepada orang tua untuk menyenangkan hati orang tua kita. Kemudian juga sering kita sebulan sekali atau berapa setengah bulan atau seminggu, kalau dekat, kalau jauh ya ada waktu yang kita luangkan untuk menengok orang tua kita. Rumah orang tua kita itu walau hanya disinggahi hanya 5 menit, itu hatinya itu sudah bahagia sekali. Nah, jadi orang tua itu pengennya ditengok putranya, kemudian dikabarkan, itu sudah senang sekali. Tapi alhamdulillah Ibu Endang ini bisa menata hatinya. Jadi sudah ini mengikhlaskan gitu, mengikhlaskan. Kalaupun anak saya tidak mengerti, saya tidak apa-apa, kan seperti itu. Tapi insya Allah nanti putra-putranya mengerti dan peduli karena doa ibu gitu. Seiring berjalannya waktu ya Bu betul, Endang, insya Allah. Baik, untuk Bu Endang tadi ya yang berusaha untuk mengintrospeksi diri dan juga berpikir positif. Ini berusaha berpikir positif gitu ya. Enak nanti sehat badannya. Beda gitu kalau kita ngelenggono gitu ya, kita sakit hati gitu, sudah sakit hati nanti fisik kita juga sakit gitu. Iya, baik. Tadi juga berpikir positifnya ini mungkin anaknya itu ya Bu ya, sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kalau sampai seorang ibu mengikhlaskan seperti ini Bu, walaupun ikhlas memang memaklumi ya, berpikir positif, tapi tetap masuknya mohon maaf durhaka atau tidak ya Bu untuk seorang kalau ibunya mengikhlaskan tidak apa, tetapi ini ya bakti kita kepada orang tua itu kan salah satunya menyenangkan hatinya di masa tua gitu kan. Jadi ketika orang tua itu bahagianya kalau dikabarkan, kemudian ditengok kayak gitu. Walaupun kalau orang tua tadi kan sudah tidak butuh apa-apa ya Mbak ya. Kalau sudah tua itu hanya butuh perhatian, omongannya didengarkan, dimintain doa restu, itu seneng sekali. Apalagi kalau anaknya ini, ibu saya mau bekerja di sini, menurut ibu bagaimana? Walaupun nanti jawabnya itu sesuai dengan kita gitu nggih, atau tidak sesuai gitu. Wah, ya kamu kerja di sini aja biar dekat. Ibu, mohon saya ridhonya saya tak kerja di sini ya Bu. Nanti begini. Gitu nanti insya Allah ridho dan orang tua senang sekali dengan seperti itu daripada kita tanpa minta persetujuan orang tua, mengesampingkan orang tua. Kita pokoknya saya itu lebih tahu dari orang tua, itu namanya sombong. Tidak boleh. Ya, dengan kita itu minta restu ke orang tua, kan orang tua kita mendoakan dan Allah akan memberikan yang terbaik. Yang tahu yang terbaik untuk diri kita itu kan Allah. Diri kita kan tidak tahu apa yang hari ini itu menurut kita baik, itu belum tentu baik menurut Allah. Tetapi dengan doa seorang ibu, doa kita, restu orang tua, itu kan Allah akan memilihkan yang terbaik. Dan insya Allah ya ibu mana pastinya yang tega untuk mendoakan keburukan untuk putra-putrinya, meskipun sikap kita kurang menyenangkan bagi orang tua. Tapi kalau bisa ya tetap diwujudkan baktinya ya Bu. Betul, ya, kan jalan ke surga. Betul. Jalan ke surga. Gitu ya. Yang patut kita syukuri teman-teman dan juga pemirsa, khususnya yang saat ini masih punya orang tua baik jauh maupun dekat ya, kami ingatkan juga begitu. Berapa banyak anak yang rindu dengan nasihat orang tuanya, kalau kita sekarang mungkin diomelin terus rasanya gitu ya. Berapa anak yang rindu dengan pelukan, kebersamaan, bahkan masakan mamanya gitu ya. Kalau ataupun suara orang tua meskipun jauh, jadi ini pengingat kita bagaimana mensyukurinya dengan menjemput kebahagiaan itu, kebersamaan dengan orang tua.
atau apa ya, hubungan dengan orang tua ini betul-betul kita syukuri dengan cara menjalinnya dengan baik begitu. Jangan sampai terputus seperti ini ya Bu ya kan. Juga ini Mbak, doanya. Iya, betul. Jadi ketika kita itu masih punya orang tua, itu ada doa mustajab yang ada untuk diri kita, yaitu dari orang tua kita. Kalau kita sudah kehilangan orang tua, sudah tidak ada yang salah satu doa itu ya, doa yang mustajab itu untuk diri kita, karena orang tua kita sudah tidak ada. Maka ketika kita itu masih, orang tua kita itu masih ada, maka kita baktikan diri kita untuk orang tua kita, dan kita syukur. Bentuk syukur kita ya itu tadi, bakti kepada kedua orang tua kita. Kita sering mengabarkan, salah satunya sering menjenguk, kemudian menafkahi gitu nggih, menyenangkan. Mungkin ketika sudah sepuh lansia itu ibu kita itu kepengin ke pengajian gitu. Mungkin orang lain bisa menyuruh orang lain gitu nggih, menyuruh orang lain untuk mengantarkan, tetapi diantar anak itu lebih bahagia. Iya, jadi bagi ini pemirsa MTA TV, pendengar radio Persada FM, mari kita baktikan diri kita untuk orang tua kita, untuk menyenangkan hatinya. Ketika orang tua kita itu membutuhkan pertolongan kita, kita adalah orang yang pertama harus menolong orang tua kita. Apalagi kalau inginnya itu ke pengajian, gitu, ke masjid, ya gitu. Kalau anaknya sendiri yang menolong itu kan hatinya bahagia sekali. Ya. Kemudian akan ridho orang tua kepada kita. Ketika kita minta apa, doakan, akan didoakan dan terkabul. Kan bahagia sekali. Di dunia sudah bahagia, di akhirat akan mendapatkan surga. Itulah bakti kepada kedua orang tua. Kita jemput bersama ya ladang pahala atau ladang amal ini. Berarti kalau misalnya orang tua diantarkan saudara lainnya atau orang lain, ini kita jangan seneng ya Bu, kita lepas tanggung jawab gitu ya. Justru kalau sakit itu ya enaknya itu yang nunggu putranya gitu nggih. Mungkin bisa kita minta tolong kepada orang, bisa memberikan pelayanan, yang bisa memberi pelayanan itu. Tapi ketika anak gitu yang ngelus-ngelus ibunya, menanyakan, itu lebih bahagia Mbak. Iya. Katanya di Arab atau juga insya Allah di Indonesia juga banyak ini yang berebut begitu Bu untuk merawat orang tuanya. Iya kan, lahan itu tiket ke surga ya Mbak ya. Tidak semua orang mendapatkan. Dan kalau dipilih orang tua itu justru adalah suatu kebanggaan. Berkah ya. Iya, berkahnya itu ketika kita dipilih oleh orang tua, ditempati, itu suatu keberkahan. Jadi ketika kita ini sebagai seorang anak, orang tua kita sudah lanjut usia dan pengen di tempat kita, itu adalah suatu berkah yang harus kita syukuri. Jadi tidak ada rasa iri dengki terhadap saudara yang lain. Saudara yang lain mau ngerti atau tidak, ini adalah peluang saya ke surga gitu. Kalau mereka ingin, kan mereka juga akan bersama. Apalagi kalau saudara-saudaranya ini adalah saudara-saudara yang mengerti tentang bakti kepada orang tua, pasti mereka akan berebut untuk mendapatkan. Itu dijadikan keberkahan, bukan sebagai beban. Tapi kami juga sangat salut mungkin pemirsa dan juga pendengar yang saat ini sedang dalam masa merawat orang tuanya. Memang itu bukan hal yang ringan ya. Mungkin ada yang menggantikan popok, mengantarkan ke kamar mandi, memandikan, atau rutin mengantarkan kontrol orang tua ke rumah sakit. Itu kan meluangkan waktu dan juga tenaga, pikiran, mungkin biaya ya Bu. Keistiqomahan itu semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Masya Allah. Ada lagi Bu yang disampaikan terkait wujud bakti kepada orang tua? Ya, itu tadi. Jadi ketika kita itu berbakti kepada orang tua, itu yang sering kita dengar dari anak-anak itu, kadang itu ketika orang tua itu berbeda pendapat dengan kita, itu kadang kita itu bentak-bentak gitu, kemudian merasa lebih pintar dari orang tua. Bagaimanapun itu adalah orang tua kita, lebih banyak pengalaman
mereka. Kemudian juga kita tidak boleh meninggikan suara, mengatakan ah aja tidak boleh, apalagi sampai membentak-bentak atau membodoh-bodohkan orang tua. Ketika kita berbeda pendapat untuk mengambil keputusan, itu berbeda dengan orang tua itu dihormati dulu, pelan-pelan nanti kita beri masukan, kalau yang benar gitu kita, tetapi kalau yang benar orang tua ya maka kita harus tunduk patuh seperti itu ya. Jadi jangan sampai membodoh-bodohkan orang tua, kemudian suaranya meninggi kayak gitu. Tapi faktor apa sih Bu kok sampai ada anak yang tega membentak, berkata dengan nada tinggi, kemudian bahkan mohon maaf sampai membodoh-bodohkan orang tua? Biasanya faktor apa yang mempengaruhi? Apakah ada rasa sakit hati saat kecil, trauma, atau seperti apa sih Bu? Ya, mungkin karena belum tahu nih. Jadi ketika dia belum mendapatkan pengajaran tentang itu di masa dia kecil, kemudian juga karena lingkungan mungkin melihat tetangganya juga seperti itu, kemudian temannya juga seperti itu. Ketika kita itu menempatkan anak pada lingkungan yang baik, itu kan kita akan melihat anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tetapi ketika anak kita bertemu dengan orang-orang yang lingkungannya tidak baik, itu kan mereka kadang sama bapaknya itu seperti kayak temannya, kayak gitu. Kita tidak boleh, kita harus menghormati orang tua kita. Jadi sebagai anak itu bakti kepada orang tua itu harus suatu hal yang utama yang harus kita lakukan ya. Jadi jangan sampai kita membentak-bentak, ikut-ikutan seperti itu. Apalagi kalau kemarin karena tidak tahu, maka setelah tahu maka kita harus berubah. Minta maaf kepada orang tua, semoga orang tua kita memaafkan kita. Kemudian kita menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Iya, kita sama-sama wujudkan rasa bakti ini yang belum terbiasa untuk mencium tangan orang tua ketika pamit. Betul. Atau mungkin masih ada jarak ketika berpelukan dengan orang tua. Yuk kita berusaha untuk mencairkan itu, untuk bisa lebih dekat kepada kedua orang tua, karena nanti kalau sudah tiada itu baru penyesalan adanya di akhir ya. Mudah-mudahan tidak. Insya Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisa waktu ini untuk bisa mempertebal rasa bakti itu terhadap kedua orang tua dan manfaatkan waktu saat ini bersama orang tua dengan momen yang berharga dan dengan keberkahan insya Allah. Baik Bu Handa, terima kasih banyak atas yang Ibu sampaikan hari ini. Masya Allah, sebagai pengingat kita semua, semoga Ibu senantiasa dalam keadaan sehat selalu, bahagia Ibu. Amin. Insya Allah kami tunggu juga materinya nanti di pertemuan berikutnya. Bu Handa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan Padamu Ayah Bunda. Jangan lupa selalu saksikan Padamu Ayah Bunda setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.